Selamat siang teman-teman semua. Salam budaya, semoga sehat selalu di mana saja berada di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Semoga pada hari ini kita semua sama-sama dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam melakukan aktivitas masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada konten ini Ampu akan bercerita kembali tentang masalah asal-usul Mandau. Kenapa demikian, Empu? Ini Empu ceritakan berdasar request pesan WA dari saudaraku yang bertanya tentang masalah Mandau ini begitu panjang lebar. Maka di sini Empu kembali mengulasnya tentang masalah asal-usul daripada Mandau ini serta ukiran. Sebenarnya hal ini sudah Empu sampaikan di dalam konten Empu mungkin hampir sekitar 1 tahun yang lalu. Namun pada saat itu Empu belum resmi dimonetisasi. Tata bahasanya juga masih amburadul karena Empu belajar nge-YouTube itu seperti itu. The Father of Tempilan masih di dalam baru lahir. Sekarang The Father of Tempilan sudah seperti ini. Itu teman-teman. Jadi bilah Mandau yang ada ini pertama kali di dalam legenda suku Dayak Benua, dan ini sering sekali disampaikan oleh pengewara penyentangi, sering menyampaikan ini, bahkan dari versi Balian pun kurang lebih juga seperti itu, meski agak berbeda sedikit tetapi arahnya sama. Mandau pertama kali ditempa oleh Bangka Buat. Bangka Buat ini menempa Bulu, Baliu, Turik, Mandau, Pedang, serta lain-lainnya. Bangka Buat adalah orang pertama menurut legenda kita, menurut pengewara di dalam menyampaikan waranya, menurut Temput yang ada, bahwa beliaulah yang pertama kali membuat bilah-bilah yang ada ini, termasuk Mandau. Jadi di dalam penempaan Bangka Buat ini, Mandau diberi gelar Ewer Olo. Itu. Sedangkan Pedang diberi gelar Kayut Langit. Itu. Terus bagaimana dengan Baliu, Turik, serta Bulu? Empu apa sih gelarnya? Mohon maaf, Empu tidak bisa menyampaikan, menjelaskan nama gelarnya di sini terhadap 3 benda lain selain Mandau dan Pedang karena Empu lupa. Itu yang namanya lupa ini kadang-kadang ya memang seperti itulah. Sebab Empu juga tidak mau menyampaikan sesuatu hal, menyebutkan ketika Empu lupa. Nanti Empu malu. Siapa tahu yang menonton ini bukan hanya suku luar, saudaraku yang di luar sana, tetapi orang Dayak Benua juga banyak menonton. Jadi Empu harus berhati-hati menyampaikannya. Apa yang Empu ketahui Empu sampaikan, kalau enggak itu tidak mungkin Empu sampaikan. Kalau lupa Empu katakan lupa, seperti itu. Jadi yang lain Empu lupa gelarnya apa. Tolong teman-teman atau saudaraku atau pengewara atau pembelian yang nonton konten Empu, tulis di kolom komentar khusus Baliu, Turik dan Bulu ini gelarnya apa. Saya Empu lupa. Saya hanya ingat Mandau, Ewer Olo, Pedang, Kayut Langit di dalam budaya kita Benua, di dalam budaya kita khususnya Rumpun Luangan. Seperti itu. Bantu saudaraku Rumpun Luangan yang ada. Empu lupa ini apa gelarnya. Itu. Jadi Bangka Buat ini menempa bilah-bilah yang ada. Itu dia khusus sejenis benda-benda seperti itu. Tapi kalau tombak bukan, itu lain lagi. Kalau gong bukan dia, itu lain lagi, karena mereka ini mempunyai beliau mempunyai beberapa saudara yang
menangani atau menghususkan menempa masing-masing benda ini. Seperti resesek. Resesek itu dia membuat cincin, membuat amban. Nah, itu resesek tempat sinjip. Terus yang membuat manik juga lain juga orangnya. Nah, di zaman dulu. Jadi empu hanya khusus yang masalah mandau, senjata seperti ini, baliu, bulu, turik, dan lain-lain seperti itu, hanya satu orang, yaitu Bangka Buat. Kemudian setelah mandau ini selesai, ditempa oleh Bangka Buat, lalu dibuat sarung mandaunya. Siapa pembuat sarung mandau pertama menurut legenda dari pada Dayak Benua ini, menurut penuturan yang ada? Jadi yang membuat sarung pertama itu namanya adalah Sulin Tukang atau Sulin Pandai. Jadi Sulin Tukang atau Sulin Pandai inilah yang membuat sarung mandau, tetapi dia tidak bisa mengukir. Dia hanya pintar membuat sarung, membuat bentuk, membuat desain, bentukan patahan-patahan daripada sarung itu sehingga nampak kelihatan elegan. Nah, itu. Jadi ini. Terus siapa empu sih yang ngukir? Nah, setelah sarung mandau selesai dikerjakan oleh Sulin Tukang atau Sulin Pandai tadi, maka sarung mandau ini dilimpahkan kepada Bintang Nyulir. Nah, jadi yang mengukir sarung mandau, yang mengukir gagang mandau itu adalah Bintang Nyulir namanya. Nah, ini teman-teman harus ingat. Jadi ada 3 yang mempunyai peranan di dalam pembuatan mandau yang ada. Ini asal usul menurut Temputun kita Dayak Benua, menurut Temputun kita orang Luangan, seperti itu. Nah, jadi ini ada beberapa kisah lain sebenarnya selain yang Temputun ini. Nah, kemudian ada juga kisah lain selain gagang mandau yang diukir Bintang Nyulir, sarung mandau yang diukir Bintang Nyulir. Ada juga gagang mandau atau sarung mandau yang diukir oleh hantu air atau Bunyi Benua, itu Taman Royat. Nah, jadi Taman Royat inilah yang pertama kali mengukir gagang mandau, mengukir sarung mandau di dalam konteks cerita yang lain. Duluan yang mana? Nah, empu juga tidak berani karena tidak disebutkan duluan yang mana, tapi kira-kira mungkin duluan Bintang Nyulir. Nah, di zamannya karena itu awal kelahiran pertama asal usul. Kemudian ada cerita dari Taman Royat. Taman Royat ini adalah hantu air yang hidupnya di dalam air. Kadang-kadang ada waktu tertentu kalau tidak terlihat manusia maka dia akan muncul di balik guanya yang dekat air itu, duduk di atas batu. Tidak boleh ada satupun manusia yang melihatnya. Nah, itu. Jadi ketika mereka akan menyuruh hantu air ini mengukir, sumpamanya gagang mandau. Gagang mandau itu ditaruh di situ. Nah, kemudian pisaunya juga ditaruh di situ, ditinggal. Nah, setelah ditinggal, maka dia atau Taman Royat ini akan mengukirnya. Setelah selesai mengukir, maka itu ditinggalkannya di atas batu. Nah, kemudian kita mengambilnya. Bukan hanya mengukir gagang mandau Taman Royat melakukan, tetapi membuat tikar, membuat anyaman, membuat anjat, serta lain-lainnya yang dilakukan oleh Taman Royat. Seperti apa bentuk Taman Royat ini, Empu? Mungkin teman-teman penasaran. Menurut gambaran daripada cerita kita orang Benua, cerita orang tua-tua zaman dulu, katanya Taman Royat itu badannya berbulu semua. Jari tangannya kurang lebih sebesar pisang tanduk. Pisang tanduk sebesar gini ini. Nah, itu jari tangannya sebesar seperti itu. Badannya penuh bulu semua, badannya besar. Nah, inilah gambaran tentang Taman Royat. Setelah Taman Royat itu melakukan pengukiran yang terakhir kali, membuat barang yang terakhir kali waktu itu, kalau tidak salah menurut legenda dia mengukir gagang jempia dari tanduk kerbau. Nah, mengukir tanduk jempia dari tanduk kerbau itu dia baru mengukir sebelahnya belum diukir, baru digaris. Tetapi dia senuo, Bunyi Benua, ada yang ngintip, yang nyuruh ini ngintip.
Nah, setelah yang nyuruh ini ngintip, karena dia merasa ada orang melihat, 2 kali jarinya terluka oleh pisau, ketiga kali jarinya terluka oleh pisau, kemudian dia berdiri bersumpah tidak akan memunculkan diri ke atas daratan karena manusia sudah melakukan pelanggaran yang ada terhadap janji tersebut. Maka dia terjun ke dalam air, kemudian tidak pernah melakukan sesuatu hal yang disuruh kepadanya seperti itu. Nah itu. Nah jadi ada lagi cerita lain. Cerita lain juga sebuah legenda yang disampaikan mengenai tentang ukiran gagang tanduk. Kalau ini disebut gagang tanduk langsung. Nah, jadi kita sampaikan gagang tanduk, tapi kalau di dalam sebutan bintang nyulir tadi tidak disebutkan yang diukir. Gagangnya apakah gagang tanduk, apakah gagang kayu, tidak ada. Jadi empu hanya menyampaikan seperti itu juga. Tetapi kalau yang kejadian terhadap anak yatim piatu ini gagang tanduk. Gagang tanduk sangka. Nah, itu. Anak yatim piatu ini tinggal di sebuah daerah atau lamin besar, sebuah kampung. Dia pemalas. Karena dia pemalas, disuruh apa saja tidak mau, sedangkan dia adalah seorang yatim piatu. Kemudian dia diusir dari kampungnya karena malasnya tersebut. Nah, itu. Dalam perjalanan dia diusir, itu melakukan perjalanan jauh, entah kemana arah tujuan dia juga tidak tahu. Kemudian singkat cerita, dia kecapean, beristirahat, bersandarlah dia di temposo itu, atau bahasa sekarang ini dibilang sarang anai-anai yang ada gundukan itu. Bersandar di situ, kemudian tertidur. Setelah tertidur, dia terbangun ini bukannya apa, diakibatkan ada sesuatu yang menonjol kena bagian kepalanya, kayak mode tertusuk-tusuk seperti itu. Kemudian bangkitlah dia memeriksa apa hal tersebut yang mengenai kepalanya. Seperti sebuah cabang ranting kayu yang besar, dan dia mencabut cabang ranting tersebut. Melihat cabang ranting tersebut di bagian bawahnya itu sudah bolong-bolong, diukir semut anai-anai, itu bolong tembus ke sana kemari, nggak ngeruan arahnya. Nah, seperti itu. Karena dilihatnya bagus, kemudian itu dipotong. Nah, dipotong atas bawah, dipotong. Nah, itu kemudian disulap. Itu oleh dia, ini singkat cerita, dia nyulatnya tidak di situ. Nah, empu mengambil singkat kisah. Nah, disulat, jadilah sebuah gagang mandau tanduk yang diukir oleh semut anai-anai itu, atau semut temposo. Kemudian singkat cerita, setelah beberapa lama tadi, dia pulang ke kampungnya. Begitu pulang ke kampungnya, orang ramai melihat dia satu-satunya yang memakai gagang tanduk. Sedangkan orang di kampungnya bukan tidak ada memakai gagang tanduk, ada, tetapi tidak sebagus itu, tidak sebagus dia punya. Karena ukirannya menembus sampai ada kelagit di dalamnya itu, atau bunyi benua ada jotuk mentokut di dalam ukirannya tersebut. Nah, itu. Kemudian manti di sana meminta atau memohon agar anak yatim piatu ini mengukir gagang mandaunya, yaitu gagang tanduk pakak sangka. Itu karena ditemukan oleh anak yatim piatu tadi itu pakak sangka. Nah, di dalam dia disuruh mengukir pakak sangka, yang namanya anak yatim piatu dia tidak bisa mengukir, itu kan diukir oleh semut anai-anai. Nah, kemudian dia meminta maaf bahwa itu dia tidak bisa mengukirnya. Itu terus kemudian dia semacam dibully atau dimarah-marahin oleh manti di sana, bahwa dianggap dia adalah sifat malasnya itu tetap, itu tidak berubah. Itu dia membuat untuk dia, tetapi diminta tolong diupah, dia tidak mau. Kemudian dia diusir lagi, seperti itu singkat ceritanya. Mungkin saudaraku yang menonton konten ini, para penguara atau para pembelian yang lebih akurat menyampaikannya. Kenapa? Karena cerita-cerita seperti ini penguara, pembelian atau penyentangi, mereka yang lebih tahu, karena ini berhubungan dengan temput, dengan asal usul. Itu mereka lebih
lebih tahu ceritanya, kalau empu kurang lebih seperti itu. Nah inilah menurut cerita yang asal muasal daripada ukiran Gagang Mandau Pakak Sangka. Jadi ukiran Gagang Mandau Pakak Sangka itu diukir oleh semut anai-anai. Lalu bagaimana dengan hulu mandau baleng atau kemau itu empu? Di dalam cerita yang ada tidak disebutkan baleng atau kemau itu diukir oleh semut anai-anai, tidak ada. Nah, terus oleh Tamaroyat tidak disebutkan juga. Apakah ini diukir oleh Tamaroyat? Apakah ini diukir oleh Bintang Nyulir? Seperti itu, silakan teman-teman komen di kolom komentar dan jawab, kira-kira diukir Bintang Nyulir atau diukir oleh hantu air Gagang Kemau itu yang sesulit itu. Nah seperti itu, karena empu mendengar ceritanya hanya seperti itu. Nah itu. Nah itulah sedikit cerita tentang asal usul daripada Mandau ini menurut Temput yang ada. Dan ini kita Dayak Benua yang sekarang ini, Bu katakan Dayak Benua yang sekarang ini, kalau dulu bukan sebutannya benua, kita masih disebut luangan. Itu. Kalau dulu luangan, kalau sekarang ini Dayak Benua. Kita Dayak Benua sekarang ini hanya meniru pekerjaan mereka itu karena mereka itulah yang asal usul pembuat pertama kali itu. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat turun menurun hingga saat ini, kita buatlah seperti itu. Makanya itu gagang-gagang Mandau kita benua ini desainnya ya seperti itulah. Nah itu, jika seumpamanya hulu tunggur ya seperti itulah, kita tidak pernah merubahnya. Itu walau sebenarnya ada sedikit-sedikit pengembangan dari saudara kita yang mensisipkan sesuatu, tetapi tidak mengurangi rasa pakemnya tetap. Nah, seperti itu. Sama juga di dalam pembuatan sarung, kadang-kadang ada kita tambahkan sedikit-sedikit supaya kelihatan lebih cantik, lebih bagus, tetapi tidak mengurangi. Itu menambahnya pun tidak berlebihan sehingga tetap dianggap mempertahankan pakem atau nilai yang ada di dalam Mandau tersebut, seperti itu. Nah itu teman-teman, buat saudaraku semua yang di luar sana, untuk diketahui bahwa itulah lahirnya Mandau. Mandau itu tua, bukan baru. Nah, jadi pegangan kita dari asal usul pertama kali menurut legenda kita orang Luangan, kita sudah memegang Mandau dari pertama. Itu termasuk bulu. Mandau ini seangkatan karena dia menempat sekaligus, Bangka Buat ini menempat sekaligus bulu, baliu, turik, Mandau dan pedang. Itu sekaligus. Tidak ada yang mana lebih tua, yang mana lebih muda, tapi itu di dalam legenda atau di dalam Temput kita orang benua, seperti itu. Mungkin Dayak lain kan mempunyai versi cerita lain, karena itu kita tidak bisa membandingkan, menyamakan dengan saudara kita yang lain. Seperti biasa, empu juga selalu menghormati saudaraku. Masing-masing orang mempunyai legenda, masing-masing mempunyai Temput, masing-masing mempunyai cerita menurut sukunya masing-masing, dan kita di sini hanya sekedar menyampaikan apa yang ada di dalam suku kita saja, seperti itu. Tidak ada bermaksud apa-apa. Seperti biasa, empu selalu menjaga tali persaudaraan di mana saja buat semuaku yang ada, seperti buat semua saudaraku yang ada, seperti itu. Oke, pada sesi ini mungkin berakhir sudah pada hari ini tentang masalah Mandau. Lebih kurangnya empu mohon maaf itu, dan seandainya ada kata-kata atau bahasa empu yang salah, mohon dimaafkan, karena empu juga menyadari empu penuh dengan kekurangan. Itu apa saja memang terasa kalau kita berucap, lidah ini rasanya enak menyampaikan, tetapi
belum tentu baik didengar oleh semua saudaraku. Bisa-bisa saja yang empu nyampaikan ini justru menyakitkan, justru seumpamanya membuat sesuatu hal yang kurang mengenakan seperti itu. Dan tetap empu meminta maaf, bukan hanya terhadap konten ini, atas semua konten empu. Itu salam hormat dan salam budaya untuk semua saudara kita.